Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok A4, kelas Biodas 14, akan menjelaskan terkait narasi resensi film dokumenter yang telah kami lakukan yang berjudul Ryan's Life Survival in the Jaws of Danger. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinanti Kusmawardani dengan NIM 165251070. Perkenalkan, nama saya Bakas Muzaki Wildenovan dengan NIM 166251068. Perkenalkan, nama saya Jonathan Valentino, NIM saya 164251083. Perkenalkan, nama saya Joseph Agilan Firdaus dengan NIM 164251084. Perkenalkan, nama saya Najwa Viral Putriartian dengan NIM 165251066. Perkenalkan, nama saya Angguna Dewi Rahmanu, bisa dipanggil Anggun, dan NIM 165251068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezan Farel dengan NIM 165251069. Perkenalkan, saya Sasada Kilfatlan Raditya dengan NIM 166251066. Perkenalkan, saya Tetuku Aryo Pamungkas dengan NIM 166251067. Perkenalkan, nama saya Hana Kalisa Hatta dengan NIM 166251069. Yang pertama, identitas film. Ada judul film Ryan's Life Survival in the Jaws of Danger. Yang kedua, institusi, publikasi dan kreator melalui publikasi YouTube dan channel Creator Space and Science. Yang ketiga, tautan. Yang keempat, tahun rilis. Dokumenter dirilis pada tahun 2024. Jenis karya termasuk jenis karya film dokumenter. Durasi video dengan 50 menit 19 detik. Dokumenter ini menelusuri tentang kehidupan badak di Afrika yang megah namun penuh tantangan. Kisah utama berfokus pada Malika, badak betina yang lahir di Uganda setelah 28 tahun populasi badak hampir punah. Dokumenter ini juga memperlihatkan perilaku sosial dan kecerdasan alami badak. Dan juga dokumenter ini memperlihatkan kita tentang hubungan erat antara badak, lingkungan, manusia dalam upaya melestarikannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis prinsip biologi. Untuk prinsip yang pertama, yaitu universalitas. Universalitas berarti semua makhluk hidup memiliki dasar biologis yang sama, seperti DNA, sel, dan proses kehidupan atau respirasi, reproduksi, metabolisme. Contohnya yaitu seperti badak. Badak sama seperti semua makhluk hidup lainnya yang tersusun dari sel dan mewarisi sifat melalui DNA. Proses melahirkan, menyusui, dan tumbuh ditunjukkan dalam dokumenter tersebut mencerminkan kesamaan dasar kehidupan antara badak dan makhluk hidup lain di bumi. Saya akan menjelaskan prinsip selanjutnya, yaitu kontinuitas, yang merupakan prinsip bahwa kehidupan berlanjut dari generasi ke generasi melalui pewaris genetik. Kelahiran Malika dan anak-anak badak lainnya menunjukkan bagaimana gen dan sifat-sifat badak diwariskan dari induk keturunannya. Keberhasilan konservasi yang membuat populasi meningkat dari hampir punah menjadi 33 ekor juga memperlihatkan kelanjutan kehidupan spesies badak di alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip nomor 3, yaitu evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap agar dapat bertahan di lingkungan yang terus berubah. Badak telah hidup di Afrika selama jutaan tahun, menunjukkan keberhasilan adaptasi terhadap perubahan iklim, kekeringan, dan ancaman dari predator. Perilaku seperti berendam di lumpur untuk melindungi kulit dan menggunakan kotoran sebagai alat komunikasi adalah hasil dari proses evolusi perilaku yang membantu mereka, yaitu badak, untuk bertahan hidup di lingkungan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu diversitas atau keanekaragaman. Pada film dokumenter tersebut sudah dijelaskan bahwa badak tidak hidup sendirian, namun juga berdampingan dengan makhluk lainnya seperti singa, macan tutul, dan juga berbagai macam tumbuhan. Sehingga keberagaman tersebut dapat menciptakan sebuah keseimbangan ekosistem. Selain itu, perbedaan perilaku dan juga karakter antar badak seperti badak jantan yang lebih dominan dan juga badak betina yang lebih protektif juga menunjukkan bahwa ada variasi pada satu spesies badak tersebut. Kemudian prinsip kelima, yakni homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan organisme menjaga keseimbangan internal meskipun lingkungan berubah. Badak menjaga suhu tubuh dan kesehatan kulitnya dengan mandi lumpur, serta menyesuaikan perilaku ketika musim kering atau kebakaran melanda.
Saat kekeringan, mereka berpindah mencari air dan garam mineral, menunjukkan kemampuan menjaga kestabilan fisiologis agar tetap hidup di kondisi ekstrim. Prinsip keenam ada interaksi, yang dimana interaksi mencakup hubungan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu badak berinteraksi secara sosial dengan anak, pasangan, dan kelompoknya, serta dengan lingkungannya sekitar, misalnya menggunakan kotoran untuk berkomunikasi, melindungi anak dari predator, dan bergabung pada vegetasi dan air untuk bertahan. Selain itu, manusia juga berperan melalui konservasi yang menjaga keberlangsungan hidup mereka, menunjukkan interaksi antara manusia dan alam. Nah, selanjutnya di sini ada ulasan kekurangan dan kelebihan film. Jadi, kekurangan dari film tersebut itu terlalu fokus pada narasi emosional dan visual dramatis, sehingga penjelasan ilmiah dan detail biologis pada film tersebut itu kurang mendalam. Hanya fokus menyoroti satu spesies dan lokasi tertentu, jadi kurang variasi antar spesies. Kemudian, kelebihan dari film tersebut yaitu film tersebut menampilkan kehidupan nyata spesies yang terancam punah dan meningkatkan kesadaran konservasi. Visual dari film tersebut itu juga menarik dan menggambarkan perilaku serta ekosistem badak secara nyata. Nah, selain itu, film tersebut juga menghubungkan teori biologi dengan praktik lapangan secara efektif. Dokumenter tentang kehidupan badak di Afrika ini sangat layak dan bermanfaat untuk membantu memahami prinsip-prinsip biologi. Melalui kisah nyata kehidupan badak, penonton dapat melihat secara langsung bagaimana keenam prinsip biologi tampak dalam kehidupan nyata. Dengan visual yang kuat dan pesan ekologis yang mendalam, dokumenter ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik penonton tentang konsep dasar biologi secara nyata dan kontekstual, sehingga sangat layak dijadikan bahan pembelajaran maupun refleksi tentang pentingnya pelestarian kehidupan di bumi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok A4. Maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.